Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Kansulfairah dari kelas 1 M08 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menampilkan langkah-langkah pembuatan proyek praktikum processing yang sudah saya buat. Kali ini saya membuat sebuah game tangkap koin di mana pemain harus mengumpulkan sebanyak 100 koin atau 100 skor dalam waktu 60 detik. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah pembuatannya, saya akan menampilkan output yang dihasilkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan game ini. Sebelumnya, kodenya akan saya nonaktifkan terlebih dahulu semuanya. Di kelas ini juga koin pertama-tama untuk membuat suatu proyek bergerak seperti animasi bergerak, game, dan lain sebagainya, kita membutuhkan void setup dan void draw. Void setup merupakan fungsi yang dieksekusi sekali oleh program. Dan void draw merupakan fungsi yang akan dieksekusi berkali-kali oleh program. Di dalam void setup, saya memasukkan size. Size di sini saya atur dengan lebar 500 pixel dan tingginya 300 pixel. Seperti ini. Lalu selanjutnya, karena background atau latar belakang yang saya gunakan merupakan gambar dari internet, jadi langkah pertama, download terlebih dahulu gambarnya. Kemudian, buat file di dalam file seperti ini. Buat folder di dalamnya dengan nama data, lalu masukkan gambar yang dibutuhkan dengan nama yang mudah digunakan. Di sini saya menggunakan kastil. Lalu pertama buat variabelnya terlebih dahulu dengan variabel bg atau background dengan tipe data pimage. Ini yang akan menyimpan gambar sebagai background. Lalu selanjutnya di dalam void setup kita masukkan variabel bg yang sebelumnya sudah ditulis sama dengan load image, lalu dituliskan nama gambar yang di dalam folder data beserta formatnya yaitu JPG. Ini berfungsi untuk memanggil gambar yang ada di folder agar muncul di display processing. Lalu selanjutnya agar gambar bisa muncul di dalam void draw, yang lain kita abaikan terlebih dahulu. Langkah pertama yang saya masukkan adalah fungsi background dengan parameter bg, yaitu variabel yang sebelumnya sudah ditentukan dan sudah diinisialisasi menjadi sebuah gambar. Lalu
Lalu saya panggil di void draw agar bisa muncul di display processing. Selanjutnya adalah class coin. Untuk membuat class coin, pertama gunakan new tab terlebih dahulu, lalu menamainya dengan coin. Script pertama yang dituliskan adalah class coin. Ini akan mendefinisikan bahwa koin ini merupakan sebuah kelas. Pertama-tama ada variabel global. Variabel global merupakan variabel yang akan dibutuhkan untuk fungsi di bawahnya. Yang pertama ada float xy, merupakan posisi awal dari koinnya. Lalu ada variabel speed untuk menentukan kecepatannya. Lalu r untuk menentukan jari-jarinya. Selanjutnya konstruktor. Konstruktor di sini seperti kerangka yang menyusun semua fungsi yang ada di dalam kelas koin. Ini akan dipanggil di program utama, yaitu di sini. Di dalamnya merupakan inisialisasi dari variabel-variabel yang sudah ditentukan. Variabel pertama merupakan jari-jari atau R itu sama dengan 20. Jadi jari-jari dari semua koin yang akan berjatuhan itu sama, yaitu 20. Lalu posisi X-nya adalah random width. Jadi posisi X dari semua koin akan berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi di antara lebar display saja. Lalu selanjutnya posisi Y-nya yaitu min R atau berada sedikit di atas jendela display. Jadi tidak terlihat di displaynya. Min R atau min 20. Lalu selanjutnya speednya diatur menjadi random antara 1 dan 3. Kecepatan koin yang turun nanti semuanya akan berbeda-beda antara 1 dan 3. Lalu selanjutnya ada function. Function di sini merupakan function untuk dipanggil. Ini merupakan gabungan dari function di bawahnya. Jadi pertama kita bahas function move. Void move merupakan function yang digunakan untuk mengatur pergerakan koin. Di dalamnya ada kecepatan turun. Yang turun itu Y. Jika ingin lurus horizontal maka pakai X. Y di sini tambah sama dengan speed. Ini sama saja seperti speed sama dengan Y plus 1. Jadi Y-nya akan bertambah 1. Jika bertambah maka koin akan turun dari atas ke bawah. Jika minus maka koin akan ke atas. Lalu selanjutnya jika koin sudah berada lebih dari titik bawah yaitu 300 plus R kali 4, maka Y sama dengan minus R kali 4. Jadi posisi Y di sini sudah lebih besar dari tinggi display atau sudah berada di bawah. Kemudian Y-nya akan kembali lagi ke atas, yaitu minus R kali 4. Minus di sini menandakan bahwa Y akan kembali ke atas. Lalu selanjutnya ada void tampilan, berfungsi untuk mengatur tampilan atau bentuk dari koin. Yang pertama itu ada fill. Fill di sini sebagai warna dasar dari bentuk yang akan dibuat sebagai koin, yaitu ellipse di sini dengan warna kuning menggunakan menu tools color selector. Lalu selanjutnya ada stroke weight di sini menentukan ketebalan dari garis tepi shape yang akan dibuat atau bentuk yang akan dibuat, yaitu ellipse dengan ketebalan 5. Lalu selanjutnya ada stroke, fungsi yang mengatur warna dari garis tepi pada ellipse. Warnanya yaitu jingga. Lalu selanjutnya ada perulangan for. Yang pertama ada integer i sama dengan 10 sebagai awalan. Lalu banyaknya perulangan adalah i kurang dari r atau i kurang dari 20. Lalu jaraknya i plus plus atau i sama dengan i plus 1. Lalu di sini akan membentuk elipsnya dengan posisi X dan Y-nya tidak ditentukan karena sudah diinisialisasi di sini. X-nya random width, lalu Y-nya itu berawal dari minus R atau di atas. Lebar dan tinggi dari
lingkaran yang akan dibuat yaitu I kali 2. I di sini merupakan 10, jadi 10 kali 2 yaitu 20. Lalu selanjutnya ada void curve, merupakan fungsi yang mengatur jika koin tertangkap atau terkena mangkuk, maka speednya akan kembali ke 0 atau berhenti. Lalu posisi Y minus 1000 ini akan menempatkan koin keluar dari display. Lalu selanjutnya function move dan tampilan akan dijadikan satu menjadi void turun yang akan dipanggil di program utama. Selanjutnya kelas koin akan dideklarasikan terlebih dahulu dengan parameter array untuk menentukan jumlah dari koin yang akan berjatuhan. Menggunakan array karena bisa menggunakan data yang sama dalam satu variabel. Selanjutnya deklarasi variabel total koin yang akan digunakan sebagai awalan dari mulainya koin berjatuhan. Lalu selanjutnya dalam void setup, koin yang sudah dideklarasikan di sini akan diinisialisasi menjadi new coin dengan jumlah data yang ada di dalam array adalah 1000 kali 60. Ini merupakan jumlah dari koin yang akan berjatuhan. Lalu selanjutnya di dalam void draw, kelas koin yang sudah dideklarasikan dan diinisialisasi di sini, diinisialisasi lagi di void draw dengan koin, parameternya yaitu array dan di dalamnya total koin sama dengan new coin. Ini berarti dimulai dari total koin yaitu sama dengan 0. Maka koin akan turun pertama kali. Jadi awalnya koin 0, new coin di sini akan muncul. Lalu total koin yang sama dengan 0 akan bertambah 1 tiap koinnya turun. Jadi total koin akan terus bertambah sampai 1000 kali 60 atau jumlah dari koin yang sudah ditentukan di dalam array ini. Lalu selanjutnya if jika total koin lebih besar dari koin length. Length di sini panjang dari array dan panjangnya adalah ini. Jika total koin sudah lebih dari jumlah koin yang ditentukan yaitu 1000 kali 60, maka total koin akan sama dengan 0 atau kembali lagi ke 0. Selanjutnya ini akan dieksekusi kembali karena berada di dalam void draw. Jadi jika total koin sama dengan 0, maka koin akan turun lagi dari awal di sini. Berulang gitu seterusnya. Lalu selanjutnya perulangan for untuk mengatur jarak koin satu dengan yang lain. For integer i sebagai awalan sama dengan 0. Lalu banyaknya perulangan i kurang dari total koinnya yaitu 0. Lalu i jaraknya sama dengan i plus 30. Jadi jarak tiap koin satu dengan yang lain adalah 30. Lalu koin akan dieksekusi, akan turun dengan aturan yang sama yang sudah ditentukan di sini. Fungsi turun ini merupakan deklarasi dari void turun yang sudah dibikin sebelumnya di dalam kelas koin. Lalu selanjutnya adalah kelas mangkuk. Mangkuk yang menambah koin yang berjatuhan. Pertama harus ada tipe data kelas terlebih dahulu. Global variable yaitu posisi X dan Y-nya juga sama-sama 0. Jika tidak ada sama dengan di sini, maka X dan Y-nya di sini adalah 0 dengan tipe data float. Lalu selanjutnya adalah konstruktor yang akan menyusun fungsi mangkuk yang akan dipanggil. Mangkuk di sini parameternya adalah float X1, float Y1 dengan X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Lalu selanjutnya function untuk void gerak. Ini merupakan fungsi yang akan dipanggil di program utama yang di dalamnya terdapat void tampilan dan void pedal. Pertama akan saya bahas void tampilan terlebih dahulu.
Void tampilan di sini akan mengatur tampilan dari mangkuk. Pertama, ada stroke weight, merupakan fungsi yang menentukan ketebalan dari garis tepi bentuk yang akan dibuat, yaitu quad di sini dengan ketebalan 10. Lalu selanjutnya ada stroke. Stroke akan memberi warna pada garis tepi dengan warna yang dihasilkan adalah coklat. Lalu selanjutnya adalah fill. Fill akan memberi warna dasar pada bentuk quad dengan warna yang dihasilkan adalah coklat juga, namun lebih muda. Lalu selanjutnya bentuk quadnya dengan parameter x1 nya yaitu x, y1 nya y, x2 nya yaitu x plus 110, y2 nya y, x plus 90, x3 nya, lalu y3 nya height, x4 nya x plus 20, dan y4 nya adalah height. Lalu selanjutnya stroke join. Stroke join di sini merupakan fungsi yang mengatur sudut shape itu dengan bevel. Bevel yaitu sudut yang tidak lancip dan agak miring. Lalu selanjutnya void pedal. Void pedal di sini adalah fungsi yang mengatur gerakan mangkuk dengan menggunakan tombol arrow kanan dan kiri yang ada pada keyboard. Pertama, sebelum menentukan key kodenya, pertama if key press, jika key dipencet, keyboard dan keyboard sama dengan coded. Kodenya yaitu panah kanan dan kiri. Selanjutnya adalah if key kode sama dengan right, jika keyboard kode adalah tanda panah ke kanan dan posisi X mangkuk kurang dari width kurang 110, maka X sama dengan X plus 3. Plus di sini menandakan bahwa akan semakin ke kanan dengan jumlah 3. Jadi jika tombol tanda panah kanan di keyboard ditekan, maka mangkuk akan mengarah ke kanan dengan kecepatan yaitu 3. Lalu selanjutnya else if, jika key kode left, tombol pada keyboard panah kiri ditekan dan X posisi mangkuk lebih dari min 3, maka X sama dengan X min 3. Min di sini merupakan tanda bahwa mangkuk akan bergerak ke kiri dengan kecepatan 3. Jika tanda panah kiri di keyboard ditekan, maka mangkuk akan terus berjalan ke kiri. Lalu selanjutnya ada boolean. Boolean merupakan tipe data yang hanya menghasilkan true or false. Function ini digunakan untuk membuat koin seolah-olah masuk ke dalam mangkuk. Lalu inisialisasi float distance sama dengan jarak dis dengan parameter x1 nya yaitu posisi x dari koin dikurang 350, lalu posisi y dari koin dikurang 10, lalu posisi mangkuk x min 300 dan posisi y nya mangkuk yaitu y. Ini merupakan inisialisasi jarak. Jarak yang dibentuk akan membentuk lingkaran yang berada di tengah-tengah mangkuk sebagai jarak antara koin dan mangkuk. Dan jika distance atau jaraknya kurang dari posisi y dari koin minus 195, maka return true, maka akan bernilai true atau benar. Maka mangkuk akan menyilang koin, menaruh koin di layar belakang dari mangkuk yang membuatnya seolah-olah seperti masuk ke dalam mangkuk. Jika kondisi ini salah, maka return false atau koin tidak akan masuk ke mangkuk. Dan selanjutnya adalah bagian void graph.
merupakan fungsi yang akan dipanggil di program utama nanti untuk menjalankan dan menampilkan mangkuk. Lalu deklarasi kelas mangkuk dengan variabel mangkuk M kecil. Lalu selanjutnya di dalam void setup kita atur mangkuk akan membentuk mangkuk yang sudah diatur di kelas mangkuk dengan parameter float x1, float y1. X1 dan Y1 merupakan posisi mangkuk X dan Y-nya dengan X0, lalu Y-nya 260. Selanjutnya di dalam void draw ada jika mangkuk intersect atau menyilang koin, maka koin akan tertangkap. Untuk menampilkan mangkuknya, buat di bawah fungsi koin karena ini merupakan berada di layer yang lebih depan, yang lebih atas dari koin. Lalu selanjutnya buat kelas timer seperti sebelumnya. Pertama, gunakan tipe data class terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada variabel global. Yang pertama ada integer variabel mulai untuk menentukan mulainya timer countdown. Lalu selanjutnya variabel durasi sama dengan 60 dengan tipe data integer, lalu time sama dengan 60 dengan tipe data integer. Selanjutnya ada konstruktor fungsi timer di sini yang akan dipanggil di program utama. Dengan di dalamnya adalah mulai sama dengan millis. Millis merupakan millisecond atau 1000 per second. Fungsi ini digunakan untuk timing dari timer yang akan dibuat nanti. Lalu selanjutnya ada function, ada void countdown, merupakan fungsi yang akan mengatur countdown dari timer. Yang pertama ada if jika time lebih besar dari 0 atau skor kurang atau sama dengan 100, maka time sama dengan durasinya yaitu 60 dikurang dalam kurung millis itu sama aja dengan 1000 per second, lalu dikurang mulai dibagi 1000. Durasi minus di sini menandakan bahwa timer yang akan berjalan adalah keterbalikan atau countdown. Lalu selanjutnya ada text size. Text size di sini mengatur ukuran dari teks yang akan dibuat dengan ukuran 15. Lalu fill untuk memberi warna pada teks dengan warna merah. Kemudian text time left ini merupakan ekspresi, harus digunakan tanda petik plus time dari time yang sudah dihitung di sini. Jadi perhitungan countdown-nya akan digabung dengan kata time left yang berada di posisi X-nya 400 dan Y-nya 20, yaitu di pojok kanan atas display. Lalu kemudian ada kondisi lagi jika time ini kurang dari 1 atau skor lebih dari 100, maka loss or win adalah benar. Loss or win di sini merupakan suatu boolean yang akan dibuat di program utamanya nanti. Jadi selama time-nya lebih dari 0 dan skornya kurang dari 100, maka timer akan terus berjalan sampai jika time kurang dari 1 atau time-nya sudah habis atau skornya lebih besar dari 100 atau sama dengan 100, maka loss or win adalah benar. Lalu selanjutnya deklarasi kelas timer ke program utama dengan deklarasinya timer dengan T kecil variabel timer. Lalu di dalam void setup timer diinisialisasi menjadi new timer dengan parameter yang sudah ditentukan, yaitu mulai. Lalu setelah void setup selesai semua, selanjutnya adalah tambahkan function smooth. Function smooth ini berguna untuk memperhalus
gambar yang dihasilkan. Lalu selanjutnya timer di dalam void draw akan mulai countdown. Function countdown di sini adalah deklarasi atau panggilan dari void countdown di dalam kelas timer. Lalu selanjutnya adalah membuat skornya terlebih dahulu dengan fill 255. Pertama-tama adalah deklarasi variabel score dengan tipe data integer sama dengan 0. Lalu setelah dideklarasi variabel score diinisialisasi di void draw, yaitu jika koinnya tertangkap maka skor sama dengan skor plus 1. Lalu untuk menampilkan skor pada display processing, pertama membuat teksnya terlebih dahulu. Sebelumnya yaitu beri warna dasar pada teks yaitu fill 255. 255 di sini akan menghasilkan warna putih. Lalu selanjutnya text size akan mengatur ukuran dari teks skor pada display dengan ukuran 15. Teks pertama adalah your score titik 2 plus score. Ini merupakan string. Skor yang bertambah akan bergabung dengan kalimat your score di posisi X-nya 10 dan Y-nya 40, yaitu berada di pojok kiri atas display. Lalu selanjutnya memberi warna pada teks kedua dengan fill dengan parameter warnanya yang akan menghasilkan warna biru sebagai warna pada teks max score yang berada di titik X10 dan Y-nya adalah 20. Lalu selanjutnya adalah buat void game over terlebih dahulu untuk mengatur jika pemain kalah atau menang. Pertama, dalam void game over, jika end score di sini terlebih dahulu saya bikin sebagai variabel dengan tipe data integer sama dengan 0. Jika end score kurang dari height min 20, end score sebelumnya adalah 0, yang mana berarti kurang dari height, maka kondisi ini adalah benar. Jadi akan dieksekusi backgroundnya akan berubah menjadi hitam dengan text size 20, ukuran size-nya 20, lalu text align-nya center atau posisi teksnya ada di tengah display. Selanjutnya teksnya adalah your score plus score. Your score plus score pada titik X width bagi 2. Lalu dengan Y-nya end score adalah 0. Berarti dari titik 0Y end score sama dengan end score plus 2. Dari titik 0Y akan ke bawah sampai bawah display dengan kecepatan plus 2. Skor di sini adalah skor akhir yang didapatkan oleh pemain. Lalu selanjutnya, jika kondisi di atas salah, maka akan end. End di sini merupakan sebuah fungsi yang akan dibuat lagi dalam void end. Void end merupakan fungsi yang akan menentukan akhir dari permainan. Jadi setelah penentuan menang atau kalah di game over, maka akan ada akhir dari permainan end dengan script pertama adalah kondisi if score lebih besar atau sama dengan 100, maka akan ada teks dengan tulisan congratulations you win, click to play again pada posisi X-nya yaitu di width per 2 dan height-nya per 2. Lalu selanjutnya, selain kondisi di atas, jika kondisi skor kurang dari 100, maka teks yang dihasilkan adalah timeout, click to restart. Ini memberi tanda bahwa pemain sudah kehabisan waktu dengan posisi X-nya yaitu dibagi 2
atau berada di tengah, dan height-nya juga berada di tengah. Lalu selanjutnya ada kondisi if lagi, karena sebelumnya program menyuruh pemain untuk restart, untuk mengklik, maka jika key press atau mouse press layar display, maka akan dieksekusi restart. Itu true. Restart di sini merupakan boolean. Booleannya ditaruh di atas sebelum void setup. Sebelumnya ada boolean loss or win, itu false, dan boolean restart itu false. Kembali lagi di void end, restartnya akan bernilai benar. Maka jika restart benar, maka koin total koin array sama dengan new coin sebelumnya akan diset kembali, lalu mangkuk new mangkuk dengan parameter 0,250. Semua deklarasi kelas yang di void setup sebelumnya akan dideklarasikan kembali di void end, tepatnya di kondisi restart. Lalu skor akan kembali menjadi 0, lalu boolean loss or win akan bernilai false. Jika bernilai false, maka akan mulai dari awal. Lalu restart akan kembali false lagi dan melanjutkan ke game berikutnya. And score juga akan menjadi 0 kembali dan text align akan menjadi 0 lagi. Karena sudah ditentukan void game over dan void end, maka di dalam void draw saya taruh if. Jadi sebelum mulai akan dieksekusi kondisi terlebih dahulu. Jika berada di loss or win, maka akan dieksekusi ke function game over. Lalu selain kondisi di atas, jika tidak berada di kondisi loss or win, maka akan dieksekusi function selanjutnya yang sudah dibikin dari awal. Lalu di dalam koin yang tertangkap terdapat kondisi lagi, yaitu jika skor lebih besar atau sama dengan 100, maka akan dieksekusi void game over. Void game over di sini menentukan menang atau kalahnya pemain. Maka jika skor lebih besar dari atau sama dengan 100, maka pemain akan menang, akan mendapatkan teks menang. Di sini boolean loss or win false karena sebagai awalan, karena jika ini merupakan nilai benar, maka permainan awal tidak akan dimulai, malah akan langsung game over. Jadi, boolean awalnya adalah false. Cukup sekian penjelasan langkah-langkah pembuatan game tangkap koin pada project praktikum processing kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.